Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafadila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pendidikan. Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang sangat meresahkan bagi seluruh penduduk di bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi merasa terganggu, tanpa terkecuali pendidikan. Banyak negara yang menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya memutuskan kebijakan untuk masyarakat beraktivitas dari rumah agar menghindar diri dari kerumunan. Keputusan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar sebagai akibat adanya virus COVID-19 ternyata berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum. Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh dan membuka platform pendidikan daring yang dipergunakan untuk sekolah dan universitas. Keadaan ini akan masih berlangsung lama mengingat bahwa sampai saat ini semua pihak masih mencari vaksin yang dapat mengantisipasi penyebaran virus ini. Namun tentunya dunia pendidikan dan juga kebutuhan masyarakat lainnya masih perlu mendapatkan perhatian semaksimal mungkin agar dapat berjalan di dalam kondisi seperti ini. Beberapa dampak positif yang dapat terjadi di tengah pandemi COVID-19 adalah yang telah disebutkan, yaitu bahwa keadaan ini dapat menjadi pemicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan penutupan sekolah-sekolah dalam upaya menghentikan virus COVID-19 ini. Kemudian, dari situasi pandemi ini, banyak muncul aplikasi belajar berbasis online, percepatan transformasi teknologi pendidikan, karena pandemi COVID-19 membuat berbagai macam aplikasi yang dilakukan untuk pembelajaran daring. Di sisi lain, karena adanya yang memaksa untuk berada di dalam keterbatasan justru menjadi pemicu munculnya kreativitasnya pelajar. Pandemi COVID-19 ternyata menimbulkan bermacam-macam ide baru. Setelah pendidik mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran lebih bervariasi yang belum dilakukan oleh pendidik. Misalnya, para pelajar membuat konten video yang kreatif sebagai bahan dengan materi yang telah disampaikan oleh para guru. Penggunaan teknologi dan menyelesaikan tugas pada pelajar juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Namun di sisi lain, dampak negatif pandemi ini terjadi pada pelajar yang dimana pelajar jika terus-menerus melakukan daring, para pelajar akan menjadi malas. Serta juga jika guru menjelaskan, para pelajar tidak menanyakan secara tatap muka langsung, sehingga para pelajar akan sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru, dan juga para pelajar merasa kurang puas jika tidak bertatap muka secara langsung. Pada paragraf pertama, yang ini pendahuluan. Sedangkan pada paragraf kedua sampai keempat, ini adalah esai atau pembahasan. Paragraf terakhir yaitu kesimpulan, di mana jadi kebijakan belajar di rumah pada institusi pendidikan tentu membawa pengaruh positif dan juga pengaruh negatif bagi kalangan pelajar, yang dimana sisi positifnya para pelajar bisa banyak mengetahui berbagai macam-macam ide dan kreativitasnya, dan juga dengan adanya daring maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh para pelajar. Sedangkan di sisi negatifnya, para pelajar akan merasa malas jika terus-menerus melakukan daring, dan pelajar juga akan sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru jika tidak bertatap muka secara langsung. Pelajar akan merasa kurang puas jika ada materi yang mereka tanyakan dan tidak dimengerti. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada
bahasa yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.